Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Ibu Pasana, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada video kali ini, saya akan menerangkan materi tentang toharo, yaitu bersuci. Sebagaimana kita ketahui, agama Islam pada hakikatnya adalah agama yang menjunjung tinggi masalah kebersihan dan kesucian. Tidak hanya lahir, tetapi juga batin manusia. Hal ini dapat dilihat dari cukup banyaknya kenyataan dalam syariat Islam yang menjelaskan betapa agama Islam memberi perhatian yang besar pada masalah kebersihan dan kesucian. Baiklah, kita akan mempelajari pertama toharo, yaitu pengertian dari toharo. Toharo menurut bahasa adalah bersih dan suci dari segala kotoran. Sedangkan toharo menurut istilah adalah menyucikan badan, pakaian, tempat dari najis dan mensucikan diri dari hadas. Selanjutnya, B. Hadas. Pengertian hadas. Hadas adalah suatu kondisi di mana seseorang dalam keadaan tidak suci menurut ketentuan syara, tata aturan hukum Islam. Ketika kita akan menjalankan ibadah sholat, badan, pakaian, dan tempat harus suci dari najis. Selain itu, diri kita juga harus suci dari hadas. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Pertama, hadas kecil. Hadas kecil yaitu keluarnya sesuatu dari dubul dan kubul. Kedua, menyentuh dubul dan kemaluan dengan telapak tangan. 3. Hilang akal karena tidur, epilepsi, gila, dan mabuk. 4. Bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang masing-masing sudah dewasa serta bukan mahram. Cara menyucikannya dengan beruduk atau bertayamum apabila terdapat halangan dalam menggunakan air. 2. Hadas besar. Hadas besar adalah kondisi hukum di mana seseorang sedang dalam keadaan janabah. Janabah adalah status hukum yang tidak berbentuk fisik, sehingga janabah tidak identik dengan kotor. Hadas besar adalah hadas yang disebabkan oleh hal-hal berikut ini. Pertama, melahirkan. Kedua, datang bulan menstruasi bagi wanita. Ketiga, keluar darah nipas bagi wanita. Keempat, berhubungan suami istri atau bersetubuh. Kelima, keluar mani yang disengaja. Keenam, meninggal dunia. Cara menyucikan hadas besar adalah dengan melakukan mandi wajib atau bertayamum apabila ada halangan dalam menggunakan air. Setelah mempelajari hadas, kita akan mengenali pelajaran tentang najis. Najis adalah sesuatu benda yang kotor dan menjijikkan. Sedangkan menurut istilah, najis sesuatu yang kotor dan bisa menjadi tidak sahnya ketika melaksanakan sholat. Jadi, najis adalah sesuatu yang kotor dan harus dibersihkan dulu ketika mau melaksanakan ibadah sholat. 2. Macam-macam najis. Najis mukhaffafah, yaitu najis ringan, yaitu air kencing bayi yang berumur 2 tahun dan belum pernah makan apapun kecuali air susu ibunya. Tentunya bayi laki-laki. Lain halnya dengan bayi perempuan. Kalau bayi perempuan, air kencingnya tergolong najis mutawasita. Cara mensucikan najis mukhaffafah, cukup dipercikan air yang suci pada tempat yang terkena najis. B. Najis mutawasita. Najis mutawasita adalah najis yang tergolong sedang. Najis yang tergolong kepada najis mutawasita seperti darah, nanah, kotoran manusia atau binatang, muntah, muntahan, bangkai, dan sebagainya. Najis mutawasita juga terbagi menjadi dua. Najis ainiyah, yaitu najis yang dapat diketahui dengan panca indera seperti warna, bentuk, bau, dan rasanya.
Cara menyucikannya adalah dengan cara menghilangkan ain najis atau wujud atau benda terlebih dahulu, lalu dicuci dengan air yang mengalir. Yang kedua, najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak dapat diketahui oleh panca indera, seperti warna, bentuk, bau, dan rasa. Cara menyucikannya adalah dengan dicuci dengan air yang mengalir tanpa harus hilang warna, bentuknya, baunya, dan rasanya. Misalnya, darah yang sudah mengering di pakaian, sulit untuk dihilangkan lagi. C. Najis mughallaza, najis berat, adalah najis yang bersumber pada anjing dan babi beserta keturunannya, baik jilatannya, air kencingnya, kotorannya, dagingnya, darah, dan bangkainya. Cara menyucikan najis mughallaza adalah dengan dicuci menggunakan air yang suci dan mensucikan sebanyak 7 kali, dan salah satunya harus ditambah atau dicampur dengan debu atau tanah yang suci. Apa perbedaan hadas dan najis? Tentu saja hadas dan najis berbeda. Walaupun mereka sama-sama disucikan, hadas dan najis adalah dua hal yang berbeda, sehingga cara menyucikannya juga berbeda. Hadas berupa perbuatan, tindakan, atau mengalami sesuatu seperti buang angin. Sebaliknya najis berupa benda kotor seperti nanah, air kencing, darah, dan sebagainya. Tata cara bersuci dari hadas. 1. Mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Adapun cara mandi wajib adalah niat mandi untuk menghilangkan hadas besar, yaitu nawaitu ghusla liraf'il hadasil ashari an jami'il badani lillahi ta'ala. 2. Membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang kedua, cara bersuci dari hadas adalah dengan wudhu. Wudhu adalah cara bersuci dari hadas kecil. Adapun tata cara wudhu adalah sebagai berikut. Pertama, niat, yaitu nawaitu wudhu'a liraf'il hadasi lillahi ta'ala. Yang kedua, membasuh muka mulai dari tumbuh rambut, kepala hingga bawah dagu, dan telinga kanan hingga telinga kiri. Ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku. Keempat, mengusapkan sebagian kepala. Disunahkan membasuh telinga juga. Dan membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib. Yang ketiga, cara bersuci dari hadas ataupun hadas besar atau hadas kecil adalah bertayamum. Tayamum adalah bersuci dengan menggunakan debu yang suci sebagai pengganti air. Adapun tata cara tayamum adalah sebagai berikut. Pertama, niat, yaitu sengaja aku bertayamum untuk menghilangkan hadas kecil dari badanku karena Allah Ta'ala. Kedua, menyapu muka dengan debu. 3. Menyapu kedua tangan sampai siku dengan debu. Keempat, tertib. Setelah kita bersuci dari hadas dan najis, tentu semua perintah dan larangan Allah mempunyai hikmah. Adapun hikmah toharo, perintah bersuci, adalah satu nilai ibadah toharo, yakni kita memperoleh pahala atas kewajiban kita bersuci. Kedua, menghapuskan dosa-dosa. 2. Manfaat menjaga kebersihan bagi diri sendiri, yakni terjaga kesehatan badan dan jauh dari penyakit, bugarnya tubuh, menambah semangat dan stamina tubuh, sehat jasmani dan rohani. Terima kasih. Pelajaran kita hari ini selesai. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat, umur yang maslahat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.